Salam, salam Elohim kepada saudara-saudari yang mendengarkan kesaksian firman pada hari ini, nyanyian pujian kepada Tuhan kita pada hari ini. Salam Elohim kepada Roh Bapa Yahweh yang telah berada di dalam Pak Iman Lahagu, Roh Tuhan Yesus Kristus yang telah berada di dalam Pak Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh kebenaran yang telah berada di dalam Ibu Peyamdani. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kita akan membacakan firman yang diambil dari Kitab Wahyu 14 ayat 14 sehingga 20. Kita berdoa dulu. Apai kami di serga, kudus meh nama Nuan, datai meh perintah Nuan, nyadi meh peneka Nuan, dimnoto baka dalam serga. Beri ke kami sarito umbas pemakai kami, ampun penyalah kami, baka kami ngampun ura salah ngau kami. Anamai kami ngagai penguji, terlepas kami ri penyai. Labanuan pu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, atai kebelamaya. Amin. Kita menyerahkan firman Tuhan kita pada hari ini kepada Tuhan kita. Tuayan di bumi. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring pada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi. Dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga. Juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Firman Tuhan kita serahkan kepada Tuhan untuk kemuliaan bagi namanya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tahu dan mengetahui bahwa di akhir zaman ini, di zaman Omega ini, Tuhan telah turun ke bumi ini bersama malaikatnya. 4 tahun yang lalu, mau masuk 5 tahun. Jadi kita sebagai manusia, sebagai anak Tuhan, marilah bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan, meminta pengampunan belas kasihan dari Tuhan, supaya kita dapat mengerti apa yang Tuhan nyatakan di akhir zaman ini, lebih-lebih lagi penghakiman di atas bumi ini, dan tuaian sedang dijalankan di bumi ini. Satu persatu kita akan merasakan apa yang Tuhan lakukan di akhir zaman ini. Di mana seperti gandum dan ilalang sedang dipisahkan, seperti kambing dan domba juga dipisahkan. Begitu juga dengan antara kita, suami istri, anak-anak, ibu bapa, ibu mertua, bapak mertua, semuanya akan terpisahkan satu persatu. Di mana
Kita yang telah mengetahui bahwa Tuhan yang telah berada di muka bumi ini, marilah saudara-saudari kita lebih sungguh lagi meminta Tuhan mengiringi menuntun kita ke jalan yang diperkenankan Tuhan. Ambillah doa puasa di mana kemampuan kita terbatas, serahkanlah kepada Tuhan kita. Yesus Kristus yang luar biasa tetap mengasihi kita dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Kalau kita bersungguh-sungguh mencari Tuhan, kita akan menemukannya. Menemukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Lebih-lebih lagi, portal dimensi frekuensi sudah dinaikkan ke 888. Janganlah kita masih tertinggal di 666. Kalau kita masih tertinggal di 66, itu kerajaan antikris bumi ini, marilah kita bersungguh hati lagi, itu naik ke level 777, di mana yang telah dinyatakan oleh mempelainya Tuhan Yesus Kristus, Ibu P. Hamdani, begitu juga yang telah naik ke level 888 dan mendekati level 999. Di sini saya pribadi walaupun tidak memahami sepenuhnya, tetapi sedikit demi sedikit saya berusaha mempelajari apa yang Tuhan lakukan di akhir zaman ini. Di mana kesungguhan hati kita, termasuk apa yang kita makan, apa yang kita minum, telah diajarkan oleh Pak Aditya Nugrahanto, oleh Roh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, di mana farmakia ya termasuk obat-obatan yang dibuat dari bahan kimia. Saya secara pribadi sedaya upaya mempelajarinya, berulang kali mendengarkan kesaksian firman yang dia bawakan, di mana kita meminta pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, memampukan kita tidak lagi memakai obat-obatan yang ada bahan kimianya, tetapi marilah kita mengambil obat-obatan yang alami seperti halia, kunyit, serai, daun sirih, cengkeh, kayu manis, dan banyak yang Tuhan ciptakan untuk kita ambil. Seperti saya yang ada hipertensi, yang ada tinggi darah. Sudah beberapa kali, berulang kali mendengarkan Pak Aditya menegur di dalam kesaksiannya, dalam percakapannya. Saya mengambil hanya obat alami sekarang ini dan meminta Tuhan memampukan saya kekuatan dari Tuhan supaya saya tidak mengambil lagi obat-obatan yang berunsur yang dibuat dari bahan kimia itu. Terpuji-pujilah nama Tuhan, sebab walaupun saya mengambil obat-obatan dari bahan kimia itu, saya semakin teruk, badan saya semakin sakit, seperti sakit tulang-tulang, sakit urat itu semakin menjadi-jadi.
Jadi saya sedaya upaya menghindari obat-obatan yang berasal dari bahan kimia itu. Saya meminta Roh Bapa Yahweh Yesua Hamasya Elohim menolong saya hari demi hari supaya saya tidak lagi mengandalkan obat-obatan dari bahan-bahan seperti itu. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Setakat inilah kesaksian saya sampai saat ini. Saya telah mengamalkan obat alami yang Tuhan kita cadangkan. Terima kasih kepada Tuhan, Bapa Yahweh, Yesua Hamasya Elohim. Terpuji-pujilah nama Tuhan, supaya apa yang saya saksikan menjadi berkat kepada kita semua, anak-anak Tuhan, semua manusia di seluruh penjuru bumi ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom.